Bertemu kembali dengan saya I. Nyoman Widyasmara dengan mata pelajaran dasar-dasar pemasaran. Video pertama kita membahas tentang proses bisnis bidang pemasaran di berbagai industri. Untuk elemen keduanya itu ada perkembangan teknologi dan isu-isu terkini terkait dunia pemasaran. Oke. Menurut kalian, anak-anak sekalian, apa itu perkembangan dunia pemasaran? Dunia pemasaran itu hal penting yang selalu dilakukan dalam setiap bidang bisnis, di mana pemasaran berkaitan dengan strategi untuk meningkatkan sebuah penjualan. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemasaran ini merupakan bentuk pemasaran yang dilakukan secara langsung oleh pembeli dan penjual dengan tidak menggunakan sistem internet. Untuk selanjutnya itu pemasaran itu dibagi menjadi dua, di mana yang pertama itu ada pemasaran konvensional, yang kedua itu ada pemasaran digital. Untuk lebih lanjut kita bahas yang pertama, yaitu tentang pemasaran konvensional. Pemasaran konvensional itu merupakan pemasaran yang dilakukan secara langsung, bukan online, dengan metode-metode atau kebiasaan umum yang lazim dilakukan. Slide yang kedua itu ada karakteristik dari pemasaran konvensional. Karakteristik dari pemasaran konvensional itu ada 3. Yang pertama itu ada interaksi tatap muka, di mana pemasaran ini merupakan mengutamakan komunikasi secara langsung antara pembeli dan penjual. Untuk karakteristik yang kedua itu ada fokus wilayah lokal. Yang dimaksud di sini merupakan strategi pemasaran ini sering menargetkan komunikasi lokal, memaksimalkan hadiran di area wilayah tertentu untuk aksi yang optimal. Untuk yang ketiga dari karakteristiknya itu ada komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah ini dalam pemasaran konvensional, informasi umumnya mengalir dari penjual ke pembeli tanpa umpan balik langsung dari konsumen. Itu 3 karakteristik dari pemasaran konvensional. Untuk selanjutnya itu ada kelebihan dari pemasaran konvensional. Kelebihan dari pemasaran konvensional itu ada 3 juga. Di mana yang pertama itu personal. Personal yang dimaksud di sini merupakan pemasaran konvensional menciptakan interaksi langsung antara pemasar dengan konsumen, membangun hubungan yang lebih kuat. Untuk yang kedua dari kelebihan pemasaran konvensional itu membangun kepercayaan. Interaksi tatap muka membantu membangun kepercayaan antara pemasar dan pelanggan, meningkatkan loyalitas merek. Untuk yang ketiga, efektif untuk pasar lokal. Pemasaran konvensional ini lebih tepat sasaran untuk wilayah lokal, memudahkan penyampaian pesan kepada audiens yang relevan. Untuk selanjutnya itu ada kekurangan dari pemasaran konvensional. Yang pertama itu biayanya tinggi. Yang dimaksud biaya tinggi itu adalah pemasaran konvensional ini sering membutuhkan anggaran besar. Misalnya dengan membuat sebuah iklan atau media tradisional atau promosi lainnya. Untuk kekurangan yang kedua itu ada jangkauannya sangat sempit. Yang dimaksud di sini adalah pemasaran konvensional cenderung memiliki jangkauan yang terbatas pada area lokal dan audiens tertentu sulit dijangkau oleh jangkauan global. Terus yang ketiga itu sulit mengukur aktivitas. Sulit mengukur
efektivitas ini merupakan mengukur keberhasilan kampanye pemasaran yang konvensional menjadi rumit karena tidak ada matrik langsung untuk audiens lokal. Itu kekurangan dari pemasaran konvensional. Untuk selanjutnya itu ada untuk slide selanjutnya itu ada media pemasaran konvensional. Media pemasaran konvensional ini menjelajahi berbagai saluran pemasaran tradisional yang efektif. Pemasaran konvensional ini mencakup seperti misalnya yaitu televisi, radio, dan koran untuk menjangkau audiens. Selanjutnya itu ada jenis-jenis media pemasaran konvensional. Yang pertama itu ada brosur. Brosur ini adalah sebuah promosi dan informasi yang membentuk cetakan kertas yang umumnya terdiri dari satu lembar kertas yang dilipat menjadi 3 atau 2 atau lebih bagian, tetapi tidak dijilid layaknya sebuah buku. Fungsi dari sebuah brosur ini, secara garis besar, brosur memiliki 3 fungsi utama dalam komunikasi dan pemasaran. Yang pertama itu ada fungsi informatif. Fungsi informatif ini memberikan informasi yang detail, spesifik, dan lengkap mengenai suatu produk, layanan, fasilitas, dan program kepada calon pelanggan atau masyarakat. Fungsi utama brosur yang kedua itu ada fungsi promosi atau iklan. Berperan sebagai alat untuk memperkenalan dan membujuk baca agar tertarik untuk membeli, pengundangan atau mengadopsi produk atau layanan yang ditawarkan. Yang ketiga, fungsi utama brosur itu adalah fungsi identitasnya. Fungsi identitas ini merupakan menunjukkan identitas atau ciri dari sebuah perusahaan itu sendiri melalui seumpamanya itu desain, logo, dan gaya penyajian yang konsisten dan menarik bagi pelanggan. Itu jenis dari fungsi utama dari brosur. Terus yang kedua, jenis media pemasaran konvensional yang kedua itu ada player. Player ini adalah salah satu bentuk media promosi cetak yang paling besar. Di mana ringkasan dan biaya produksinya itu relatif lebih murah. Beda dengan yang ada tadi kita bahas itu tentang di brosur. Secara umum, player ini adalah yang pertama itu ada lembaran kertas itu tunggal. Lembaran tugas tunggal ini biasanya dicetak pada satu lembar kertas berukuran kecil sehingga sedang, seumpamanya itu kertas berukuran A4 atau A5 dan tidak memiliki sebuah lipatan. Tuh, secara umumnya. Terus secara umum player untuk kedua media promosi ringkas. Yang dimaksud di sini adalah berisi informasi yang singkat, padat, dan jelas. Sebagai contoh, seumpamanya menawarkan sebuah produk makanan yang ada di brosur di player tersebut. Satu kertas. Terus secara umum yang kedua itu alat distribusi massal. Di mana alat distribusi massal ini dirancang untuk disebarluaskan secara cepat dan dalam jumlah besar seperti dibagikan di tempat-tempat umum. Sebagai contoh, pernah anak-anak nanti lihat di biasanya flyer ini itu disebarluaskan di jalan-jalan besar, misalnya di traffic light, kadang-kadang pas lampu stopan atau lampu merah itu dikasih sama petugasnya atau sebagai alat promosinya. Terus yang ketiga itu ada kartu nama. Kartu nama ini adalah sebuah kartu kecil
yang berisi informasi atau identitas dasar dari kontak seseorang atau perusahaan yang digunakan sebagai alat komunikasi atau pengenalan diri dan personal branding dalam konteks sebuah profesional maupun bisnis. Fungsi utama dari kartu nama ini, yang pertama itu ada tanda pengenal dan kontak. Fungsi paling dasar adalah menyediakan sebuah informasi, sebagai contoh penting itu nama, jabatan, perusahaan, nomor telepon, email, dan alat fisik atau dengan website secara cepat dan praktis. Terus fungsi utama yang kedua dari kartu nama itu ada menciptakan kesan yang profesional. Memberikan kartu nama menunjukkan kesiapan dan profesionalisme dalam berinteraksi bisnis. Terus yang ketiga dari fungsi kartu nama ini adalah alat personal branding dan promosi. Ini merupakan desain dari bahan dan informasi yang terletak pada kartu nama, mempresentasikan citra diri individu atau merek perusahaan tersebut. Yang ketiga itu ada sarana networking. Kartu nama ini adalah media utama yang digunakan saat bertukar informasi pada pertemuan kepada perusahaan-perusahaan lainnya. Itu fungsi utama dari kartu nama. Terus yang selanjutnya, yang terakhir itu ada poster. Poster ini adalah sebuah karya atau desain grafis yang membuat komposisi sebuah gambar atau ilustrasi sebuah foto dan huruf di atas kertas yang berukurannya itu besar. Poster itu umumnya dirancang untuk memiliki daya tarik sebuah visual yang kuat dan segera. Itu disertakan sepasang tempat umum yang strategis. Sebagai contoh, seumpamanya kadang-kadang itu diletakkan di jalan-jalan atau di pertokoan-pertokoan yang strategis. Nah, tujuan dari dan fungsi dari sebuah poster ini, yang pertama itu adalah promosi atau iklan untuk menawarkan, mempromosikan produk layanannya pada perusahaan itu sendiri. Terus yang kedua, fungsi utama dari poster itu mengumumkan kegiatan. Misalnya itu menginformasikan tentang acara yang akan datang, seperti misalnya konser, seminar, atau pameran atau lomba-lomba yang mau diselenggarakan. Itu jenis-jenis fungsi dan tujuan dari sebuah poster. Untuk selanjutnya itu adalah pemasaran digital. Kita bahas yang pertama itu ada konvensionalnya, yang kedua itu adalah pemasaran digital. Pemasaran digital ini merupakan suatu kegiatan pemasaran atau promosi suatu merek, produk atau jasa yang dilakukan menggunakan media digital dan teknologi elektronik, terutama yang berhubungan dengan internet, dengan tujuan untuk menjangkau konsumen atau calon konsumen secara lebih cepat, luas, dan efisien. Yang selanjutnya itu ada industri 4.0. Industri 4.0 ini adalah revolusi industri keempat yang ditandai dengan menggunakan teknologi digital, fisik, dan biologis dalam dunia industri. Istilah ini menggambarkan perubahan besar dalam cara manusia bekerja, berproduksi, dan berinteraksi melalui penerapan teknologi canggih sebagai sektor. Selanjutnya itu adalah Internet of Things, atau lebih singkatnya lagi adalah IoT.
Internet of Things itu adalah sebuah konsep di mana benda-benda fisik di sekitar kita seperti perangkat, mesin, peralatan rumah tangga, bahkan hewan atau manusia ditanamkan sensor atau perangkat lunak dan teknologi lainnya sehingga mereka dapat terhubung dan bertukar data dengan perangkat dan sistem lainnya melalui internet jaringan komunikasi. Intinya, Internet of Things ini memungkinkan objek wisata untuk berkomunikasi dan berinteraksi tanpa memerlukan campur tangan dari manusia atau manusia ke komputer. Sebagai contoh seumpamanya, kalau memakai sebuah Internet of Things ini, itu kalau saya ambil contoh itu adalah rumah pintar atau smart home. Rumah pintar ini adalah salah satu contoh Internet of Things yang paling dikenal di mana berbagai perangkat di rumah saling berhubungan dan dapat dikendalikan dari jarak jauh melalui smartphone atau perintah suara. Sebagai contoh sebenarnya, pernah nggak lihat kalau anak-anak nantinya memakai sebuah lampu pintar atau smart lighting. Lampu ini yang digunakan dapat menghidupkan atau mematikan, diatur ke tingkat kecerahannya atau diubah warnanya menggunakan sebuah aplikasi atau bahkan menyala atau matinya itu secara otomatis. Terus yang kedua sebagai contoh dari rumah pintar itu ada kamera keamanan pintar atau yang disingkat dengan Smart CCTV. Ini adalah kamera pengawas yang mengirim rekaman video itu dan notifikasinya ke smartphone kita. Jadi kalau kita memakai ini di rumah-rumah kita, kita bepergian yang sangat lama kita aman karena kita menggunakan sebuah Internet of Things seperti ini atau rumah pintar ini. Itu contoh. Terus selanjutnya definisi dari pemasaran digital. Definisi pemasaran digital ini merupakan suatu kegiatan pemasaran promosi dan pembangunan merek dari suatu produk atau jasa yang dilakukan untuk memanfaatkan semua channel atau media digital dan teknologi elektronik terutama yang berbasis internet. Tujuannya utamanya adalah untuk menjangkau, melibatkan dan menarik konsumen atau calon konsumen secara lebih efektif, efisien dan terukur dibandingkan metode pemasaran tradisional. Jadi, secara sederhana ini adalah proses pengubahan semua upaya pemasaran menjadi bentuk digital. Untuk selanjutnya, karakteristik dari pemasaran digital yang pertama itu ada jangkauan global. Jangkauan global ini pemasaran digital kemungkinan produk jangkauan secara luas menjangkau konsumen di berbagai belahan dunia. Karakteristik yang kedua itu ada komunikasi dua arah. Interaksi langsung antara perusahaan dan konsumen melalui media digital memperkuat hubungan dan umpan balik yang tepat. Dan ketiga, itu ada efisiensi biaya. Pemasaran digital mengurangi biaya promosi dengan cara yang lebih terukur dan efektif dibanding dengan metode tradisional. Itu 3 karakteristik dari pemasaran tradisional. Dan terakhir itu ada kelebihan dan kekurangan dari pemasaran digital. Untuk kelebihan dan kekurangan pemasaran digital, monggo silahkan dilihat di slide. Itu ada kategorinya, jangkauan dan target, biaya dan efisiensi, 3 itu interaksi dan kecepatan, kelebihan dan kekurangan itu kekuatan dan tantangan. Monggo nanti itu dibaca di slide. Sekian dulu untuk video pembelajaran yang kedua dari saya. Kalau ada salah kata dari penyampaian ucapan saya mohon maaf. Saya tutup dengan pramasati.
Om Santi Santi Santi. Oh, bye.